Thank you, Non. Selamat pagi, ibu-ibu semua yang kekasih di dalam Kristus. Saya bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya dan juga nanti Ria untuk kita sharing apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kita semua pagi ini. Apa yang didapat oleh kami, terutama Ria, yang mendapatkan bahwa tema pagi ini adalah Kupandang Wajah-Mu. Kita tahu semua, 1 bulan yang lalu kita sudah mendengar sharing luar biasa dari Bu Tati bahwa kita semua adalah domba yang beruntung. Karena kita sudah Tuhan pilih. Yohanes 15 katakan bahwa bukan aku yang memilih kamu, tetapi bukan kita yang memilih dia, tetapi Tuhan yang sudah memilih kita semua. Dan oleh sebab itu dikatakan kita yang domba beruntung karena kita sudah Tuhan pilih. Setiap kita Tuhan sudah pilih. Dan kita berjalan bersama dengan gembala, dan kita punya gembala yang sungguh luar biasa, yaitu Dia sendiri. Seperti dikatakan, kalau kita lihat di Alkitab, contoh yang paling bagaimana gembala yang baik dan itu selalu beserta dengan kita. Dan bagaimana itu contohnya Daud, saudara. Dan pagi ini apa yang Tuhan mau sampaikan itu bagaimana kita bisa terus berjalan bersama Dia. Karena dikatakan kalau kita melihat waktu itu gambar yang ditunjukkan bagaimana jalan yang kita lalui itu nggak mudah, nggak selamanya mudah, penuh dengan batu, penuh dengan kerikil, dan penuh dengan godaan dengan segala godaan apapun. Dengan segala godaan di kiri kanan kita. Tetapi bagaimana kita bisa terus berada terus, kita terus bisa terus kuat, kita bisa terus menang, dan kita terus bisa sampai kepada tujuan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yaitu kita harus selalu intim dengan Dia. Dan kita terus di dalam keintiman kita terus memandang wajahnya. Seperti yang dikatakan di Mazmur 27. Kita akan baca ayat 4-6. Kita akan baca ayat 4 dulu. Di TB dikatakan di sini, ini yang Daud rindukan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Kalau di TPT dikatakan, inilah satu hal yang kurindukan dari Allah, satu hal yang kucari di atas semua yang lainnya. Aku menginginkan hak istimewa tinggal bersamanya di setiap waktu dalam rumahnya, menemukan keindahan wajahnya, penuh dengan kekaguman, bergembira dalam kemuliaan dan anugerahnya. Aku ingin menjalani hidupku sangat dekat dengannya, sehingga dia senang kepada setiap doaku. Saudara, ini yang menjadi Daud tahu. Ketika inilah satu hal yang Daud hanya minta kepada Tuhan, yaitu diam di rumah Tuhan. Kenapa? Karena di sini dijelaskan, dia di setiap waktu di dalam rumahnya, dia hanya ingin tinggal di setiap waktu dalam rumahnya. Dia menemukan keindahan wajahnya. Pada saat dia terus ada di dekat dengan Tuhan, dia bisa memandang terus wajahnya. Dan apa yang terjadi ketika ini terjadi, saudara, kita akan lihat di ayat 5 dan 6. Dikatakan di sini, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Kita lihat yang TPT. Dalam perlindungannya pada hari kesusahan, di sanalah kamu akan menemukan aku, karena Dia menyembunyikanku di sana dalam kekudusannya. Dia telah menyelundupkanku ke tempat rahasianya, di mana aku tetap aman, tidak terjangkau oleh semua musuhku. Sekarang dengan kemenangan, aku akan membawa persembahan pujianku kepadanya, menyanyi dan bersorak-sorai dengan sukacita yang meluap. Ya, dengarlah
dan kamu dapat mendengar suara riuh sorak-sorai pujianku kepada Tuhan. Saudara, inilah yang Daud ungkapkan. Kenapa dia ingin selalu dekat dengan Tuhan? Kenapa dia ingin selalu memandang wajah Tuhan? Karena dia tahu pada saat dia dekat dengan Tuhan, dikatakan tadi, dia bisa mendapatkan perlindungan. Tadi dikatakan di ayat 6, maka sekarang tegaklah kepalaku. Kalau Bu Tati bilang domba dongak, kenapa dia bisa dongak, dia bisa tegakkan kepala? Karena dia tahu, di saat dia terus nempel sama gembala, di saat terus dia melekat sama gembala, yaitu dia sendiri. Maka ada perlindungan, ada sukacita. Dia bisa bersukacita, dia bisa bersorak-sorai. Karena dia terus fokus hanya kepada dia. Dan itu saya tahu, itu yang membuat, dan di sini dikatakan, itu yang menjadi kemenangan buat dia. Daud berkatakan di Mazmur 23, Tuhan adalah gembala, aku takkan kekurangan aku. Dia sudah merasakan bagaimana dia punya gembala, dia menjadi domba yang sungguh beruntung, luar biasa. Dan bagaimana dia terus bisa berjalan, kecuali dikatakan ketika dia terus melekat, ketika dia terus memandang kepada Tuhan. Saudara, ada perlindungan ketika kita terus berada dan memandang wajah Tuhan. Ketika kita terus melekat kepadanya. Seperti yang Mazmur 91 katakan. Dia ada di dalam lindungan yang maha tinggi. Itu di ayat 1. Seperti tadi dikatakan, dia dalam lindungan yang maha tinggi, berarti kita ada di tempat rahasia. Sehingga musuh tidak bisa menjangkau kita. Karena kita ada di dalam tempat rahasianya bersama dengan dia. Oleh sebab itu, saudara tahu betul. Dan inilah yang Tuhan bicara ketika saya mendengar sharing Ibu Tati bulan lalu. Tuhan cuma katakan gimana kita bisa bertahan dalam menghadapi perjalanan yang gak mudah. Setiap kita bukan perjalanan yang mulus terus, tetapi bagaimana kita bisa kuat, kita bisa tahan. Tuhan cuma bilang, seperti yang Daud katakan di Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang, karena daripadanya lah keselamatanku. Saudara, itu yang Daud rasakan, dan dia bisa menulis Mazmur ini karena dia sudah mengalami bagaimana Tuhan menuntun dia melewati hal-hal yang rasanya tidak mungkin. Dia bisa melawan Goliat, dia bisa melawan, bisa melewati yang tidak mungkin itu menjadi mungkin ketika fokus dia hanya kepada Tuhan, ketika dia terus memandang wajahnya. Itu yang terjadi, sehingga dia terus, Daud katakan lagi di Mazmur 84 ayat 11a, kalau kita baca, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Kita baca di TPT. Mazmur 84 ayat 11 dari The Passion Translation. Kalau belum siap saya akan bacakan di sini. Karena hanya satu hari keintimanmu denganmu. Karena hanya satu hari keintiman denganmu, seperti 1000 hari sukacita yang digulung menjadi satu. Ini yang Daud katakan. Bagaimana kenapa dia bisa mengatakan ini? Karena dia bilang, satu hari keintiman denganmu seperti 1000 hari sukacita yang digulung menjadi satu. Dan sebab itu saya katakan, nggak ada lain. Kalau kita mengalami kemenangan, kalau kita mengalami sukacita yang terus-menerus, sedang kita ada di dalam hadirat Tuhan. Sedang kita intim bersama dengan Tuhan. Saudara,
jangan kita melihat kepada keadaan sekeliling kita. Karena keadaan yang ada di sekeliling kita bukan keadaan yang enak. Keadaan seperti yang saat ini kita alami. Seperti seolah-olah nggak ada ujung pangkalnya. Kayaknya keadaan ini tambah lama tambah jelek. Tapi biarlah kita fokus terus kepada Tuhan. Karena dikatakan di Matius 14 ayat 19 ayat 29 sampai 30 kita mau baca. Inilah yang akan kita alami ketika terus kita fokus kepada Tuhan. Matius 14 ayat 29 sampai 30 dari bahasa Indonesia masa kini. Boleh Victor ditayangkan? Datanglah, jawab Yesus. Jadi Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air, dan datang kepada Yesus. Saudara, di ayat 29 ini ketika Petrus bisa berjalan di atas air, ketika dia memandang Yesus. Ayat 30 dikatakan, tetapi waktu Petrus melihat betapa besarnya angin di danau itu, ia takut dan mulai tenggelam. Tuhan tolong, teriaknya. Saudara, dari ayat ini kita tahu ketika Petrus fokus kepada Tuhan, dia memandang Tuhan, maka dia bisa berjalan di atas air. Demikian juga kita, saudara, ketika kita terus memandang kepada Dia, ketika terus kita melekat dan memandang hanya kepada Dia, kita fokus kepada Dia, maka kita akan mengalami hal-hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Berjalan di atas air itu hal yang mustahil dilakukan, tapi bisa dilakukan. Petrus bisa mengalami itu ketika dia terus fokus kepada Tuhan, ketika dia terus memandang kepada Tuhan. Tapi ketika dia merasakan dikatakan tadi, tetapi ketika Petrus melihat betapa besarnya angin, ketika dia pandangannya melenceng, ya, sehingga dia fokusnya beralih, dia merasakan angin, maka dia mulai ketakutan. Saudara, di gambar yang waktu itu ditayangkan, bagaimana kita lihat domba itu begitu sukacita, begitu confident. Dia domba dongak dikatakan, karena dia berjalan bersama Tuhan dan terus memandang kepada Tuhan. Di sekelilingnya banyak makhluk-makhluk jelek. Kita tahu kalau dia memandang, dia melepaskan pandangannya kepada Tuhan dan dia melihat sekelilingnya, maka yang ada ketakutan, putus asa. Tapi ketika domba ini terus memandang kepada Tuhan, dia boleh dengan yakin, dia percaya bahwa bersama Tuhan dia akan melewati semua, apapun yang boleh terjadi, keadaan apapun, jalanan yang bagaimanapun sulitnya, itu akan dia bisa lewati, karena gembala kita itu Yesus berkata, bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah pintu, sehingga kita ketika menghadapi masalah, kita menghadapi rasa nggak ada jalan, tapi kita berjalan bersama Dia, kita tahu Dia akan buka jalan buat kita, Dia akan buka pintu-pintu yang tertutup buat kita. Tapi hanya satu, saudara, ketika kita sungguh hati kita hanya melekat kepadanya dan kita hanya memandang kepada Tuhan. Dan ketika itu terjadi, saudara, seperti Bu Mika juga katakan, bahwa tadi seperti lagu yang tadi dinyanyikan, ketika kita terus memandang wajah Tuhan, maka ku pandang wajahmu, kau penuhi aku, dia memenuhi kita. Ku pandang wajahmu, kita menjadi seperti itu, seperti Dia. Cara berpikir kita seperti Kristus berpikir. Dan kita tahu bahwa bagi Dia tidak ada yang tidak mungkin. Dan kita tahu, saudara, betapa Dia sungguh mengasihi kita. Dan kalau Dia sudah memilih kita,
Dia sudah memilih kita. Kita adalah domba yang beruntung. Dia sudah memilih kita. Dia sudah menetapkan kita. Dan biarlah kita terus berjalan bersama Dia. Terus kita boleh merasakan kasih-Nya yang tidak pernah berubah itu. Yohanes 15 ayat 9. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Biarlah saudara, ketika saya membaca ayat ini, saya tahu, saya merasakan betapa Bapa itu sungguh mengasihi kita semua. Seperti yang sudah Bu Mala dan Noni sharing, bahwa kita sungguh dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita terus tinggal dalam kasih Tuhan. Terus kita melekat di dalam Dia. Terus kita pandang wajah-Nya. Jangan biarkan fokus kita beralih daripadanya. Tapi biar kita terus pandang wajah Dia. Karena itu yang menjadi kekuatan buat setiap kita. Saya percaya menghadapi hari-hari ini, ke depan ini. Kita tahu selalu ada harapan yang luar biasa. Kita ada pengharapan luar biasa selalu di dalam Tuhan. Selalu ada pengharapan. Dan kita boleh merasakan kasih setia-Nya yang tidak pernah berubah. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang selalu ada buat setiap kita. Dia yang selalu melindungi kita, domba-dombanya, dari setiap musuh-musuh yang mencoba menerkam kita. Oleh sebab itu, biarlah kita terus melekat kepadanya, dan kita terus memandang Dia, dan kita terus tinggal di dalam kasih-Nya. Dan kita boleh merasakan kasih-Nya itu boleh dicurahkan buat setiap kita. Mungkin saya akan serahkan kepada Ria untuk Ria menyampaikan selanjutnya. Silakan Ria. Thank you, Ma. Oke, shalom semuanya. Aku mau berbagi hari ini. Ini tema yang mendadak kepandang wajahmu. Itu yang aku ambil sebenarnya waktu aku soaking di satu persekutuan. Terus pas waktu itu kan Noni bilang kan, temanya apa? Ya nggak tahu aku bilang. Terus pas itu kayak aku digerakin untuk ngomong tentang ini gitu. Yang ini nyambung dengan yang kita udah dengar nih sebulan nih, domba-domba ini. Nah terus akhirnya ya udah, walaupun aku juga agak-agak nervous gitu ya, kesannya kok nge-share tentang lagu sendiri, cuman aku mau share apa yang ada di hati aku. Mungkin aku akan mulai dengan tahun lalu. Jadi aku sempat mimpi, aku pengen share mimpi aku. Di awal-awal pandemi aku mimpi. Di mimpi aku tuh jarang banget mimpi. Dan kalau mimpi itu aku ngerasa kayaknya Tuhan tuh lagi ngomong gitu. Karena mungkin dalam setahun aku mimpi mungkin cuma 2-3 kali, bener-bener jarang. Nah terus udah gitu di mimpi aku ini di rumahnya mama papa itu, pintu tuh ada 2 karena dulu sempet ada perampok gitu ya, dulu zaman aku masih kecil gitu, waktu aku masih di sana itu kan ada perampok. Jadi pintunya tuh ada 2, ada pintu kaca sama pintu ditambah pintu besi sama papa karena sempat kerampokan gitu kan. Nah terus di mimpi aku itu, di pintu besi ini oma aku tuh yang tinggal di rumah juga selalu bilang, Ria jangan lupa kunci, Ria jangan lupa kunci, Ria jangan lupa kunci. Pokoknya setiap hari gitu, sampai aku selalu bilang, ya nggak usah diingetin juga gitu kan, jangan lupa kunci gitu kan udah. Nah terus di mimpi aku itu ceritanya aku lupa kunci, terus tengah malam aku kebangun, tapi cuma aku kebangun, terus pas aku lihat di luar tuh ada pencuri. Di luar ada pencuri, terus udah gitu panik kan, aku panik. Terus udah gitu aku panik, terus aku ngeliatin, terus aku malah ngeliatin gitu kan. Terus padahal di luar ada pagar, dan pagarnya juga bagus gitu kan. Ada pagar, terus udah gitu pas aku lock eyes, mata aku sama pencuri itu kayak ketemu, jek gitu. Itu yang namanya pencuri, malah sengaja.
malah akhirnya tuh dia udah mau ngegas kenceng gitu, mau ngegas kenceng kayak mobilnya tuh pengen nabrak gitu, nabrak gerbang untuk nabrak pintu gitu kan. Itu begitu aku lock eyes dia langsung makin berani, itu aku langsung mikir kan, kok dia nggak takut sih gitu kan. Kan ada orang gitu di dalam, ada yang bangun gitu kan. Terus itu aku udah ketakutan, terus otomatis buat aku tuh selalu mikir kayak di saat itu di mimpi aku sampai mikir kayak, ya ampun aku salah, aduh aku nggak ngunci, aduh aku gini, aku nggak ngelakuin ini, aku nggak ngelakuin itu. Kalau aku dengerin gitu. Aku tuh langsung gitu loh intimidasi diri sendiri, panik, tapi ya habis itu ya bangun gitu ya. Habis itu kebangun dan aku sampai nggak bisa tidur, bener-bener nggak bisa tidur, sampai kaget banget, bener-bener shock banget bangun. Nah, terus di situ aku cuma diingetin ayat Yohanes 10 ayat 10 yang dibilang pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Nah, pencuri hanya memikirkan satu hal, ia ingin mencuri, membantai dan menghancurkan. Tapi aku datang untuk memberi kamu segala sesuatu yang dalam kelimpahan, melebihi dari yang kamu harapkan. Hidup dalam segala kepenuhannya hingga kamu melimpah ruah. Nah, pas itu aku tuh nggak ngerti, aku nggak ngerti sama sekali kenapa apa hubungannya mimpi sama ayat ini gitu kan. Terus udah gitu aku nggak bisa tidur, terus akhirnya tapi aku nggak bisa ketemu juga jawabannya, aku doa, aku nggak ketemu jawabannya, akhirnya aku tidur lagi. Terus besokan aku merenung, aku tetap nggak ketemu jawabannya gitu. Tapi abis itu aku mulai baca gitu kan ayat ini gitu. Terus aku mulai mundur, aku baca dari ayat yang Yohanes 10 ini aku mundur gitu dari ayat dari semua satu pasal aku baca, tapi aku cuma mau bacain dari ayat 7 gitu. Nanti mungkin bisa dibaca sendiri di rumah ya. Nah, tapi yang dari ayat 7 itu bilang Yesus berkata lagi, "Kukatakan padamu kebenaran kekal ini. Akulah pintu gerbang untuk kawanan domba itu. Semua orang yang menerobos masuk sebelum aku adalah para pencuri yang datang untuk mencuri. Tapi domba-domba itu tidak pernah mendengarkan mereka." Ayat 9, akulah gerbang masuk. Siapa yang masuk melalui aku memperoleh hidup, kemerdekaan, dan kepuasan. Nah, pas aku baca satu footnote di sini, aku benar-benar kaget. Ini aku bacain, mungkin aku bacainnya dari Oke, hanya para gembala dari tengah ya. Hanya para gembala dombalah yang akan dikenali sang penjaga pintu gerbang. Nah, Yesus adalah gembala yang akan menyertai kawanan dombanya. Nah, Yesus adalah gembala yang akan menyertai kawanan dombanya dan memastikan kawanan dombanya hidup dengan tentram dan aman. Pengajaran atau suaranya akan menjagai kita dari para guru yang tidak dapat dipercaya, yang ingin mencuri hati kita dan mengikat kita untuk mereka sendiri. Mereka mencuri dan merampok kasih sayang yang hanya milik Yesus, gembala kita yang baik. Di sini aku akhirnya baru lebih ngerti ayat ini, karena selama ini aku ngerti ayat ini tuh kayak kalau kita ada kejadian sesuatu yang kita alami nggak enak, kita panik segala macam, kita akan ngomongnya, wah damai sejahteraku dicuri, wah sukacitaku dicuri. Tapi sebenarnya yang dicuri itu hati kita, yang dicuri dan dirampok itu adalah perhatian kita. Nah ini yang akhirnya aku baru ngeh gitu. Iya ya sebenarnya kalau mau dibilang Yesus itu kan pribadi yang bersama kita. Gimana mungkin damai sejahtera bisa dicuri dari kita? Gimana mungkin sukacita bisa dicuri dari kita? Gimana mungkin Yesus bisa dicuri dari hati kita? Tapi yang bisa dicuri perhatian kita. Dan dari situ aku baru nangkep. Kenapa waktu aku di dalam mimpi itu, waktu aku lock eyes, kayak bertemu mata dengan mata sama si pencuri dan aku cuma ngeliatin terus, itu makin masuk, itu dia makin mau masuk, makin terobos. Karena ketika perhatian aku udah langsung ke pencuri, itu namanya udah beda, udah salah fokus gitu. Ketika aku lock eyes sama pencuri, itu pencuri akan makin udah dapet perhatiannya, udah dapet attentionnya. Dari attention jadi affection, udah dapet perhatiannya, udah dapet tambah nih hatinya didapetin. Jadi sebenarnya yang dicuri sama pencuri itu bukan sukacita, bukan damai sejahtera, karena itu kekal milik kita abadi.
Tapi yang dicuri adalah perhatiannya kita. Makanya kalau dibilang kayak domba dongak gitu, ya karena harus dongak, harus ngelihat ke atas, nggak bisa ngelihat ke bawah, nggak bisa ngelihat ke kanan kiri. Kalau perhatian kita ke kanan kiri, ke bawah, ke belakang, kemanapun, pasti kita akan lose grab. Maksudnya kita akan kayak kita lagi ngelepasin gembalanya gitu. Kalau kita yang ngelihat kanan kiri, padahal ya Tuhannya ada sama kita terus gitu. Tapi kenapa kita bisa ke kanan, ke kiri segala macam? Karena kita lose attention, karena kita kehilangan perhatian kita sama gembala ini. Dan ini yang benar-benar kita tuh cuman bisa dapat kehidupan itu kalau kita benar-benar memandang Dia. Yang tadi Mama juga udah share. Nah, terus aku mau tadi Mama sempat bilang kan tentang keadaan tuh kayaknya nggak berubah nih. Sekarang keadaan tuh kayak nggak berujung segala macam. Dan mimpi dan ayat ini yang akhirnya bikin aku bisa melewati pandemi. Maksudnya kan banyak kan, semua kita, nggak cuma aku, setiap kita ngalamin banyak banget kejadian selama pandemi ini. Dan mostly nggak enak. Mostly itu bikin kita tuh khawatir gitu. Dan kayaknya nggak ada ujungnya segala macam gitu. Nah, tapi ya ingat satu hal gitu yang kita juga udah sering bagiin, dan buat kita sendiri juga ini journey buat semua kita adalah perasaan kita itu nggak pernah bisa jadi indikator, perasaan kita tuh nggak bisa jadi standar iman kita atau apapun gitu, karena apa yang kita rasain tuh belum tentu kebenarannya. Dan it's okay gitu kalau kita lagi ngerasa takut segala macam. Bukan artinya kita nggak punya iman kalau kita masih takut. Bukan, perasaan nggak bisa jadi indikator buat kita, buat iman kita. Fakta sama kebenaran itu beda. Apa yang kita lihat kita alami. Dan seringkali yang kita baca, yang kita dengar, itu yang membuat kita nengok ke kanan kiri, nengok ke belakang, nengok ke bawah. Itu apa yang kita dengar, apa yang surroundingnya kita yang bikin kita tuh nggak bisa ngelihat ke atas. Karena fakta gimana pun juga itu adalah fakta-fakta yang membentuk kita, fakta-fakta yang kita dapetin gitu. Tapi kita kita punya privilege, buat aku kita punya privilege untuk tahu kebenarannya Tuhan apa, karena kita punya Roh Kudus. Nah, Tante Tati sempat share yang soal Mazmur 23 ayat 3. Ini kan Mazmur 23:3. That's where he restores and revives my life. He opens before me the right path and leads me along in his footsteps of righteousness. Dia membawaku ke jalan dan di dalam langkah dalam kebenaran ini ya. Nah, Tante sempat share ini. Gembala itu jalannya selalu ke tempat lebih tinggi. Nah, di sini yang aku suka sama footnote-nya. Circular paths of righteousness. Jalan kebenaran yang kayaknya yang adalah lingkaran. Nah, ini ditulis di sini. It is a common trait for sheep on the hillsides of Israel to circle their way up higher. Jadi kebiasaannya domba-domba itu mereka jalannya muter. Tapi sedikit demi sedikit itu ngebentuk satu jalan yang membawa mereka naik ke atas. Nah, ini yang dimaksud di Mazmur di sini. Setiap langkah yang kita ambil ngikutin gembala itu pasti ke tempat lebih tinggi, yang kayak Tante Tati share. Tapi ada di bawahnya ini yang aku mau highlight. Even though it may seem like we are going in circles. Walaupun kayaknya muter-muter. Kayak muter-muter, kayak di situ dong, kayak nggak ada ujung. Tapi percaya, setiap langkah yang kita ambil, itu pasti ke atas selama kita jadi domba yang ngikut. Jadi itu emang udah trait-nya domba ternyata. Domba itu jalannya muter-muter gitu, muter-muter tapi dia ke atas gitu. Nah dan buat aku ini benar-benar kayak ngingetin, iya ya terkadang kita
kita tuh berasanya tuh kayak, oh kok aku kayaknya muter di sini doang sih, kok perasaannya masih sama, kok masih takut, kok masih bingung, kok masih pusing gitu. It's okay. Itu yang aku selalu omongin diri aku sendiri, it's okay. Masih takut ya normal, tapi jangan sampai aku fokusnya sama ketakutannya aku sendiri. Jangan sampai aku fokusnya sama kayaknya kok iman aku nggak bertumbuh segala macem. Tapi percaya kalau kita benar-benar ngikutin gembala, walaupun kita jalannya sepertinya kita lah di dalam lingkaran gitu berasanya. Tapi percaya kalau lingkaran itu akan terus naik. Yang namanya ngikutin Tuhan, yang namanya memandang wajahmu, menurut aku bukan seperti kayak kita lagi takut, ku pandang wajahmu terus langsung tiba-tiba sukacita, terus lupa semua. Itu mungkin agak beda ya. Mungkin bisa juga, cuman I don't think bisa seperti itu gitu. Ketika kita lagi ngerasain apapun, itu kita tuh cuman butuh untuk kita percaya. Walaupun perasaannya kita jalannya cuman muter-muter di situ doang, tapi percayalah kita jalannya ke atas. Nah, caranya itu Ibrani 12 ayat 2 itu. Aku banyak ambil dari TPT karena bahasanya enak buat aku. We look away from the natural realm. Kita pindah fokus dari yang natural dan fokus perhatian dan expectation kita kepada Yesus yang sudah menaruh iman di dalam kita dan yang membawa kita ke dalam kesempurnaan iman itu sendiri. Jadi caranya ya kita harus benar-benar look away from the natural realm. Nah, aku mau share sedikit tentang lagu aku, Ku Pandang Wajahmu. Ini lagu lagu yang aku pertama kali dapetin benar-benar secara langsung gitu. Dari kecil aku selalu dinubuatin gitu, kamu akan bikin lagu. Aku sempat bikin lagu rohani satu, tapi maksa gitu. Terus aku sempat bikin lagu buat di kampus, buat kuliah, sempat tapi susah banget. Nah, waktu awal-awal J-Hope berdiri, kita nggak tahu mau ngelakuin apa. Kita cuma kayak, oh ya udah, ayo lakuin, soaking 2 jam gitu kan. Lead soaking terus udah gitu pas masuk kayak, boro-boro 2 jam, 10 menit aja udah bingung. Karena apa? Karena nggak terbiasa. 10 menit aja, karena buat aku, karena dari kecil aku selalu ada di worship team. Aku selalu menjadi pemain keyboard. Aku sudah terbiasa dengan pola, oke, kita mau pujian, abis itu kesini, abis itu penyembahan, abis itu gini, abis itu doa, abis itu, nah ketika ada ruang doa itu, yang aku bisa bilang waktu itu ketika kita semua bertemu, aku juga baru benar-benar kenal Tante Tati di situ. Gak ada yang tahu sih what to do. Tapi kita semua cuma tahu kalau kita dipanggil untuk benar-benar yang Matius 11:28 gitu, untuk orang berjumpa dengan dia pribadi gitu. Tapi itu harus dimulai dari kita waktu itu untuk waktu J-Hope. Dan aku bingung, benar-benar bingung kayak ini mau nyanyi apa ya? Aku bukan WL, aku cuma main keyboard, tapi aku bisa nyanyi. Aku mau nyanyi apa ya? Itu benar-benar bingung awal-awal gimana sih caranya. Akhirnya benar-benar diem dan awalnya tuh kan kerasanya tuh kayak aneh, bingung, diem aja gitu kayak gimana nih caranya, tapi as time goes by ya udah benar-benar kayak nurut aja gitu dan benar-benar cuman fokus, dan di situ tiba-tiba aku dapetin lagu ini gitu, dimulai dengan yang Ku Pandang Wajahmu Kau Penuhi Aku, ku jadi sepertimu gitu. Nah, dan waktu aku tulis lagunya, seluruh lagunya, aku nggak benar-benar ngerti apa maksudnya. Makanya makanya kita dibilang harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena apa? Kebanyakan kita nggak akan ngerti. Dan waktu Tuhan kasih sesuatu mungkin nggak akan langsung ngerti segitunya, tapi kita harus merenungkan gitu. Nah, aku nggak ngerti, tapi aku tulis lagu itu. Awalnya aku nggak pede, nggak mau ngasih denger ke siapapun, sampai akhirnya aku share, dan akhirnya dibilang kayak ayo deh harus rilis lagunya gitu, dan di situ sebenarnya aku malu banget kayak aduh nggak mau gitu, tapi abis itu akhirnya aku tulis, aku selesain, dan
seiring berjalannya waktu, aku mulai ngerti, tapi pelan-pelan. Nah, kenapa aku pandang wajahmu kau penuhi aku gitu ya, karena yang tadi Mama sempat share gitu. Karena Daud tahu ketika memandang disitulah kepenuhannya ada. Apa sih kepenuhannya? Kadang kalau buat aku dulu mindset aku kepenuhan tuh kayaknya sesuatu yang kayak udah wah glorious, udah holy, udah keren, udah kayak complete whole, tapi enggak sih. Kepenuhan ternyata tuh as simple as sukacita, damai sejahtera yang melebihi segala akal. Sesimpel itu sebenarnya, mungkin dua hal itu, kasih. Hal-hal yang sebenarnya mungkin kita take for granted sehari-harinya. Kayak kita ngerasa oh happy aja, tapi sebenarnya hal-hal ini cuman bisa dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Dan cuman dengan memandang Dia kita bisa masuk ke dalam kepenuhan itu. Dan di awal lagu aku tulis, Kau pencipta, ciptakanku seperti gambaranmu. Gitu. Dan ada ini salah satu materi yang keluar di School of Worship juga. Nah, kata cipta, kata ciptaan, kita ciptaan itu ada istilahnya namanya bara. Itu artinya unique, valuable, and capable of transformation. Jadi setiap kita ini punya 3 trait ini. Kita unik, kita berharga, dan yang ketiga, yang sangat amat ngegong buat aku, kita itu bisa untuk berubah. Jadi kita itu semua bisa untuk transform. Transformnya untuk apa? Ya udah pasti udah untuk menjadi lebih seperti Kristus. Terkadang mungkin kita sering kayak ya udahlah aku emang udah kayak gini orangnya, ya nggak bisa aja di hal-hal kecil. Nah itu kita harus tahu enggak, kita itu semua bisa untuk berubah. Berubahnya menjadi seperti Dia. Karena kita diciptakan sesuai gambarannya, kita bisa juga berubah untuk lebih menjadi seperti Dia. Tapi caranya cuma harus dengan memandang Dia. Dan kenapa di pre-chorusnya aku tulis, kau nantikan aku tuh datang padamu, dan kau temui aku, curahkan kasihmu. Karena dulu aku tumbuh, aku mikirnya mungkin bukan salah pengajaran, tapi mungkin karena tidak pernah terbiasa untuk merenung, nggak pernah terbiasa untuk merenung dan mencari sendiri. Dulu aku mikirnya yang namanya datang ke Tuhan itu kita harus bersih dulu, kita harus perfect dulu, kita harus baik dulu. Kalau nggak bisa datang, tapi dengan dengan hati yang kayak hancur, Tuhan aku datang dengan hati yang hancur gitu-gitu. Dulu mindset aku kayak gitu. Tapi sebenarnya yang namanya Bapa itu yang menantikan kita lebih dahulu. Dan habis itu along the way Tuhan yang temuin kita. Yang nemuin kita dimanapun kita berada. Asalkan kita datang. Kuncinya gitu, asalkan kita datang. Karena Tuhan selalu ada di situ. Kalau kita nggak datang ya Tuhan nggak bisa datang juga. Dulu aku pernah sempat ada satu insight. Aku cuman kayak dalam hati aku diomongin gitu. Yang namanya Bapak itu kan selalu jadi Bapak. Tapi kalau anak tidak menjadi anak, Bapak nggak akan bisa berfungsi. Jadi butuh kita untuk datang. Dan ternyata gak harus untuk nungguin kita kayak ngerasa kita layak dulu. Kita sudah dilayakkan. Gak harus nungguin kita penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh ini segala macam. Kita datang. Tuhan yang nungguin kita. Tuhan yang udah nungguin kita. Dan caranya benar-benar cuma satu, just come. Dan pandang wajahnya. Jangan ngeliat, kalau kita ngeliat ke bawah kita miss. Kalau kita ngeliat ke kanan kiri, buat aku mungkin kita akan start comparing ourselves with others. Misalnya aku lagi pusing gitu. Aku ngeliat ke kiri ada Noni ketawa terus. Aku kan mulai compare. Noni kok bisa ketawa terus ya? Aku tuh emang enggak deh, aku tuh enak-anaknya gitu. Aku ngeliat Driska, kok kayak Driska bahagia ya hidupnya. Padahal semua kita punya jalannya sendiri-sendiri yang di Ibrani itu.
each of us itu udah ada race-nya sendiri. Kalau aku ngeliat ke kanan ke kiri, yang ada aku start untuk membandingkan diri aku dengan yang lain. Kok aku nggak seperti dia, kok nggak seperti dia, kok itu kayaknya hidupnya enak, kok itu kayaknya hidupnya enak, kok aku kayaknya hidupnya gini terus gitu. Tapi ketika aku benar-benar cuman lock eyes sama Tuhan, ya di situ akhirnya benar-benar bisa menemukan apa kepenuhannya, apa yang menjadi kerinduan Tuhan buat aku. Dan aku mau tutup dengan satu ayat terakhir. Ini kemarin Rizka juga bagiin. Ini kayak ayat favorit kita ya Dris ya. Roma 12 ayat 1 sampai 2 versinya The Message. Ini yang aku mau engkau lakukan. Tuhan membantumu. Take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Setiap hidup kita, setiap harinya, kita lagi tidur, kita lagi makan, kerja, atau ngapain, dan taruh sebagai persembahan. Dan yang kedua ini, embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Untuk merengkuh apa yang Tuhan lakukan buat kita adalah hal yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk Dia. Bukan working for Him, bukan ministering untuk Dia, bukan keharusan kita A, B, C segala macam, tapi dengan merengkuh apa yang Tuhan lakukan buat kita adalah hal yang terbaik yang kita bisa lakukan buat Dia. Dan don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Jangan kita menjadi langsung terbiasa dengan kebudayaan di sekitar kita sampai akhirnya kita fit in ke sekitar kita itu tanpa mikir. Kita cuman kayak, oh si ini begini, oh ya udah oke ikut aja. Si ini begini, oh ya oke ikut aja. Jangan kita nggak mikir gitu. Apa yang ada di sekitar kita. Jangan kita menjadi, oh kebiasaan. Oh kebiasaannya gitu. Tapi fix your attention on God. You'll be changed from the inside out. Benar-benar fokus perhatian sama Tuhan. Dan itu yang akan ngerubah kita dari dalam keluar. Dan mungkin rasanya gak instan. Waktu kita diubahkan mungkin gak instan. Dan kebanyakan gak instan. Dan kadang yang gak instan ini yang bikin kita nyerah. Tapi percaya kalau kita diubahkan benar-benar dari dalam keluar. Walaupun kayak itu tadi. Dombanya jalannya kayaknya muter-muter. Kayaknya di situ doang. Tapi percaya aja, kalau kita jalan sama gembala, walaupun perasaannya kayaknya muter-muter, tapi kita pasti muter-muternya ke tempat yang jauh lebih tinggi.